Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah saudara, di Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai inovasi kendaraan hemat energi berbasis nilai budaya Sumatera Utara bersama tim Horas USU. Dan di sini sudah hadir bersama kita Wildian Franciscus Sitomorang, General Manager dari tim Horas USU. Selamat pagi Bang Wildian. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya nih Bang? Baik. Baik ya Bang, luar biasa. Untuk kesibukan kira-kira akhir-akhir ini sibuk-sibuk apa nih Bang? Kalau saya sih sering sibuk mengerjakan skripsi lah setelah lomba. Masih mahasiswa nih ya Bang, mengerjakan skripsi gitu ya. Bang Wildian, berbicara mengenai tim Horas USU ini Bang. Latar belakang dari dibentuknya tim Horas USU ini seperti apa Bang? Jadi Kak, kalau untuk latar belakang dibentuk tim Horas ini sudah lama sih Kak, tim Horas ini dibentuk. Jadi tim Horas ini dibentuk sejak tahun 2011. 2011. Jadi yang saya dengar dari abang-abang di senior saya itu bahwasanya tim Horas ini dibentuk karena bentuk dari kekecewaan mahasiswa terhadap IMM. Jadi itu ikatan mesin-mesin, karena dari dulu itu kalau di jurusan kami teknik mesin itu identik dengan banyaklah istilah kekerasan, prodam semua segala macam. Jadi ibaratnya dulu citra dari tim mesin itu buruk akan hal itu karena keras. Jadi tim Horas ini dibentuk hadir untuk mengubah persepsi dari orang luar bahwasanya teknik mesin di Universitas Sumatera Utara itu tidak seperti itu. Dan sejak dibentuk 2011, jadi fokus tim Horas ini dulu itu mengikuti kompetisi. Jadi dari tahun 2012 itu sudah sering mengikuti kompetisi, pertama kali di sirkuit Sepang Malaysia. Seperti itu Kak. Itu apakah memang sudah dari 2011 mengikuti kompetisi untuk kendaraan hemat energi nih Bang? Dan kalau mengikuti kompetisi itu sudah lebih fokus ke hemat energi Kak. Dari tahun 2011 dibentuk, mengikuti pertama kali 2012. Dan kompetisi yang diikuti memang lebih ke arah ramah lingkungan gitulah Kak, fokusnya hemat energi. Baik Bang Wildian, ini kira-kira alasan memilih untuk kendaraan hemat energi ini kompetisinya kenapa nih Bang? Dari tim Horas. Alasannya ya Kak, karena kan sama-sama tahu nih Kak kita pemanasan global makin tinggi nih Kak. Terus pun saya lihat juga salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global ini yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jadi karena kita lihat nih Kak di lingkungan sekitar ada ibaratnya kendaraan itu yang dimodifikasi itu merusak lingkungan. Apalagi yang digunakan itu mesin-mesin 2 tak. Terus juga selain merusak lingkungan karena asap knalpotnya banyak, juga lebih boros, lalu bising lah Kak istilahnya. Iya benar. Itulah fokus dari tim Horas. Ibaratnya lebih ke ramah lingkungan seperti itu. Baik Bang Wildian. Nah, ini tim Horas USU nih informasinya baru saja mengukir prestasi juara 2 di kategori prototipe mesin penggerak MPD dan di kategori urban mesin penggerak MPD diesel di ajang kompetisi mobil hemat energi 2024. Gimana nih Bang, kesan memenangkan juara kedua dari tim Horas? Kalau ditanya tentang kesan Kak, itu yang pertama pasti cukup bangga lah Kak, karena memang usaha yang kami buat itu memang cukup keras, bahkan sangat keras sekali Kak. Bahkan mengumpulkan banyak hal yang kami korbankan untuk mencapai di titik sampai saat ini lah. Itu pun kami rasa pun sebanding lah sama usaha kami yang kami buat, biarpun yang kami dapat itu juara 2. Itu pun kalau jika dibandingkan dari prestasi kami tahun lalu itu ada peningkatan lah Kak, seperti itu. Kalau tahun lalu itu mengikuti kompetisi apa nih Bang? Kalau di tahun lalu itu, tahun lalu itu mengikuti 2 kompetisi Kak. Jadi tim Horas ini ada kompetisi yang kami ikuti itu namanya Shell Eco Marathon Asia Pacific and Middle East. Jadi ini penyelenggaranya adalah Shell Global, itu perusahaan minyak bumi terbesar lah Kak di dunia. Itu kemarin tim Horas ikut di sirkuit Mandalika pada bulan Juli juga. Itu kemarin masih belum juara lah Kak, ibarat belum dapat peringkat, masih banyak hal yang kurang. Lalu kalau di tingkat nasionalnya itu kontes mobil hemat energi Kak namanya. Itu penyelenggaraan itu langsung dari Kementerian Pendidikan dan tim Horas pada tahun lalu itu untuk kategori urban konsepnya itu meraih peringkat 2 juga tahun lalu. Tapi untuk yang kategori prototype itu meraih peringkat 3. Lalu pada tahun lalu itu dibuat ada yang namanya
Eco Fun Race. Ya. Jadi kalau dibilang Eco Fun Race ini para juara-juara di setiap kelas seperti yang penggeraknya gasolin atau bensin, yang motor listrik, yang diesel, yang etanol itu para juaranya diadu. Dan puji Tuhannya juga tahun lalu itu Timores bisa meraih peringkat ketiga ke Eco Fun Race, menyaingi mesin-mesin kelas-kelas yang lain. Tapi pada tahun ini Eco Fun Race itu ditiadakan, Kak. Kalau misalnya ditiadakan kami mungkin bisa meraih juga lah juara Eco Fun Race. Baik, berarti ini sudah belajar dari pengalaman ke pengalaman ya Bang? Iya, Kak. Sampai mencapai juara 2 dari lomba yang kemarin ya Bang. Kalau untuk proses persiapannya nih Bang, dari tim Horas USU bisa diceritakan Bang, mulai dari mempersiapkan, lalu proses seleksinya seperti apa, itu apa aja yang diikuti Bang? Kalau untuk persiapan, Kak, kalau yang kami kan nih, yang dapat kami juara ini kan di kontes mobil energi, Kak, tingkat nasionalnya. Itu yang kami ikuti kompetisi duluan itu Selco Marathon Asia di sirkuit Mandalika, Lombok. Itu kan kemarin pada bulan Juli. Nah, yang kemarin berprestasi kan pada bulan Oktober, Kak, tanggal 6. Jadi kami belajar lah, Kak, dari kompetisi waktu kami ikut di Lombok. Kalau untuk persiapannya kemarin, kami yang paling kami siapkan itu yang pertama itu untuk kompetisi di Lombok kemarin. Karena memang kalau untuk yang paling bergensinya memang yang di Lombok. Karena udah internasional ya, internasional. Biarpun internasionalnya regional Asia. Ya. Tapi memang itu kalau di regional Asia itu udah termasuk persaingan tingkat tinggi lah, Kak. Karena memang tingkat perbedaan kompetisinya itu ada yang beda. Seperti kalau yang di Selco Marathon, Kak, dia dibedakan, disatukan semua yang motor bakar, motor listrik sama hidrogen. Jadi di Selco Marathon setiap kategori nih, Kak, ada kan kategori urban sama prototype. Benar. Jadi kategori urban sama prototype ini kelasnya ada 3, yaitu internal combustion engine atau motor bakar, lalu baterai elektrik atau motor listrik, baru yang ketiga itu hydrogen fuel cell. Jadi yang kami yang pasti ngikuti, karena kami yang bawa diesel, pasti kami ngikuti yang internal combustion engine. Itu disatukan semua, Kak, yang penggeraknya etanol, yang pakai gasolin, diesel itu digabung semua. Beda halnya sama yang kontes mobil energi atau kayak Mahe, itu dibedakan semua, Kak. Yang diesel semua dibedakan, diesel, etanol, gasolin, listrik itu dibedakan semua. Terus waktu kami di Mandalika itu, Kak, produksi kami ini, Kak, persiapannya dari bulan Januari tahun ini, Kak, 2024. Bersamaan juga dengan yang lomba hemat energi ini ya Bang ya? Ya, itu kami ibaratnya bulan Januari itu kami persiapkan itu dua kompetisi lomba, ini. iya. Dua kompetisi. Pas kami ikuti di Lombok kemarin, Kak, itu kami hanya bawa satu mobil aja, kategori urban concept, kelasnya itu internal combustion engine. Jadi kami buat itu produksi dari bulan Januari. Jadi persiapan itu yang paling kami, langkah pertama itu yang pasti perancangan, Kak. Karena kan kami ibaratnya calon-calon engineer gitu, Kak. Yeah. Jadi dibuat harus merancang sesuatu yang cukup matang. Jadi yang pertama itu kami rancang dulu desain dari bentuk bodinya, lalu bentuk sasisnya, baru perancangan modifikasi pada engine-nya apa. Lalu perancangan modifikasi pada sistem kemudi bagaimana, sistem transmisi bagaimana. Jadi kami rancang. Jadi itu kami buat rapat. Kami planningkan kayak mana ke depannya. Lalu kami buat rancangan anggaran biayanya kayak bagaimana. Lalu kalender kerjanya bagaimana. Target siap body ini kapan. Target siap sasisnya kapan. Semua kami buat planning kerja itu harus kami siapkan semua persiapan. Dari bulan Januari sampai itu produksi kami kemarin sampai bulan Mei lah, Kak. Karena memang target kami itu di bulan Juni itu mobil harus sudah berangkat di minggu ke-3. Karena kemarin kompetisinya itu di bulan Juli. Awal tanggal 2 lah, Kak, tanggal 2. Karena perjalanan mobil ke Lombok itu hampir 3 minggu. Jadi ibaratnya kami stop untuk bekerja itu di bulan Mei. Karena ibaratnya pengujian kami terakhir itu di bulan sebelum berangkat lah, Kak, di bulan Juni minggu kedua itu terakhir pengujian. Kami pun persiapannya selain produksi, kami juga melakukan pengujian di sirkuit. Kalau sekarang namanya itu sirkuit IMI Pancing yang di Kak Unimed. Di Pancing. Di situ kami kemarin pengujian. Lalu kalau sebelum situ kami juga ada pengujian di Stadion Mini USU. Stadion Mini USU. Lalu kalau
kemarin kendalanya di stadion mini USU itu karena treknya kan cuma monoton aja, kayak cuma gini, muter-muter gitu aja trek larinya. Makanya kami supaya pun si drivernya terbiasa dengan kelokan-kelokan, makanya kami pengujian di sirkuit IMI Pancing. Lalu sudah pas kemarin juga ada cerita bahwasanya banyak lah Kak kendala-kendala juga, seperti waktu kami Membagi kuliah. membagi waktu gitu ya, Bang, kuliah. ya. Makanya itu banyak berkorban lah Kak kesini. Memang Benar-benar. di situ kalau kami lah Kak, mindset kami pun udah tertanam lah dari kami. Itu bahwasanya kalau kau mau juara, selagi kau rasakan yang masih enak-enak itu pasti nggak akan juara. Baik, Karena Bang memang William. udah ibaratnya kami udah doktrin gitu lah Kak. Bahwasanya memang kami harus kerja keras gitu. Jadi apapun ceritanya, sebaik buruknya nanti yang kami lalui itu memang harus siap lah Harus nanggung siap, risiko yang benar, enak-enaknya seperti itu. Baik. Lalu untuk persiapannya juga itu kemarin ada di bagian kendala dia dana sih Kak. Kemarin kami menyiapkan dana itu karena kan kami susun nih Kak rancangan anggaran biaya per tiap divisi. Kami lihat juga yang mana yang lebih prioritas, yang mana belum. Karena memang anggaran yang ada itu terbatas. Jadi efisiensi dana ini yang disalurkan itu harus diperhatikan juga seperti itu. Memang hal-hal banyak lah Kak yang kompleksnya gitu, seperti banyak. Siap. Gitu. Baik Bang Wildian, berarti banyak sekali nih ya tantangan dan juga persiapan dalam mengikuti kompetisi ini. Yeah. Nah, untuk tantangan selanjutnya nih saya masih penasaran nih, mau bertanya ke Bang Wildian, tapi kita tahan dulu. Ya saudara, jangan kemana-mana karena kita akan tetap melanjutkan perbincangan ini, tetap di Sapa Sumut. Ya saudara, masih bersama saya Yulia Keisha dalam Sapa Sumut. Bang Wildian, tadi kita sudah berbicara mengenai persiapan lomba, lalu bagaimana tantangan ketika mengikuti kompetisi dari mobil hemat energi ini ya Bang. Nah, kalau dari tim Horas USU ini, informasi yang saya dapatkan, tim Horas USU menggunakan prinsip build not bought. Nah, itu seperti apa nih Bang? Boleh diceritakan Bang? Jadi kalau sesuai artinya Kak, build not buy itu kan artinya buat bukan beli. Jadi salah satu ciri khas kami itu Kak, mobil kami ini kami buat dari nol sampai akhir itu asli dari kami tanpa nempel. Bikinan sendiri gitu ya? Ya, karena kalau dari tim-tim lain itu, khususnya yang tim-tim yang ibaratnya dari luar lah Kak, itu nempah, baik dari orang tua buat menempah bodinya, menempah sasisnya maupun modifikasi lainnya. Kalau kami pure, asli buatan kami langsung mahasiswa teknik mesin USU, buat tanpa menempah seperti itu. Baik, dan tim Horas USU sendiri ini menggunakan budaya Sumatera Utara sebagai identitasnya. Itu maksudnya seperti apa nih Bang? Jadi sesuai namanya lah kan Kak, tim Horas itu salah satu suku etnis Batak di Sumatera Utara. Jadi pun kami nama kendaraannya itu kami buat juga menggunakan bahasa Batak. Kalau yang mobil kami pertama itu kami buat namanya Halisungsung Evo 2. Kenapa Halisungsung ya? Halisungsung ini kan dalam bahasa Batak artinya bisa angin topan atau angin ribut. Jadi itu filosofinya kami buat itu kalau ada angin ribut pasti semua yang dilaluinya akan hancur atau yang lainnya pada takut atau lari. Seperti itulah prinsipnya Kak. Dibuat Halisungsung. Ibaratnya Halisungsung mobil kami ini ada, yang lain pada ibaratnya takut gitu loh, seperti itu. Nah, kenapa dibuat Evo 2? Karena mobil ini pengembangan lah Kak dari mobil kami tahun lalu. Karena pada mobil kami tahun lalu itu bodi sama sasisnya itu masih menggunakan ada namanya fiberglass Kak bodinya. Kalau yang tahun ini kami evolusi lagi menjadi fiber karbon. Lalu sasisnya itu kami yang tahun lalu itu menggunakan galvanis. Kalau sekarang sudah menggunakan aluminium. Baru ada lagi modifikasi sistem transmisinya seperti apa, sistem mudi juga beda. Jadi makanya dibuat evolusi kedua. Atau mungkin
Kalau tahun lalu bisa buat evolusi ketiga segala macam, tergantung dari modifikasi yang dibuat. Lalu kalau yang kategori yang kedua, mobil kami kedua itu namanya itu Kak Boras Pati. Boras Pati kan itu kalau dalam bahasa Batak kan cicak. Artinya cicak ini dibuat kenapa? Karena si cicak ini bisa beradaptasi di mana lingkungannya berada. Jadi filosofi itu kami buat supaya bisa si mobil kami ini bisa beradaptasi ke dimanapun dia bertanding berada seperti itu Kak. Berarti dua mobil ini persiapannya dari alat-alat sendiri seperti itu ya Bang ya? Ya. Kalau untuk ini proses pembuatan mobil ini Bang, kira-kira ada nggak challenge yang dirasakan dari tim Horas USU? Kalau challenge Kak lebih ke bahan atau alatnya itu banyak kali yang tidak ada di Sumatera Utara Kak. Seperti fiber karbon itu sangat terbatas di Sumatera Utara. Lalu resinnya pun juga resin untuk yang mengeratkan si ferrokarbon juga terbatas di Sumatera Utara. Lalu kemarin juga kami kesusahan untuk mencari, karena ini aluminium Kak, jadi aluminium itu dilas pakai las TIG namanya. Itu las TIG pun di Sumatera Utara itu sangat terbatas. Jadi ada pun juga part-part ataupun komponen-komponen suku carang dari si engine kami untuk kami modifikasi itu sangat terbatas di Sumatera Utara. Itulah kalau di Pulau Jawa sana kami lihat itu suku carangnya banyak, makanya kami seringkali membeli part-part itu menggunakan pesan online gitulah Kak. Gitu. Dan kalau untuk mempersiapkan ini Bang, itu berarti apakah solusinya karena tadi Abang menjelaskan bahwasanya itu alat-alatnya beberapa tidak ada nih. Jadi itu mengatasinya seperti apa Bang? Kalau untuk mengatasi yang pasti itu Kak, menunggulah Kak, karena kan kami pesan online. Jadi ya mau nggak mau harus menunggu karena memang di Sumatera itu tidak ada. Seperti ada yang barangnya yang ada cuma di Batam. Ya udah mau nggak mau, udah kami kelilingi semua Kota Medan itu memang nggak ada. Jadi salah satunya memang harus menunggu lah Kak di pesan online seperti itu. Baik Bang. Ini tim Horas USU tadi katanya masih mahasiswa ya untuk membagi waktunya dalam membuat mobil serta juga ini belajar. Itu gimana Bang pembagian waktunya? Itu kalau untuk pembagian waktu ya Kak ya. Kalau untuk pembagian waktu Kak harus lebih ke prepare ke diri sendiri sih Kak. Karena terus ibaratnya mata kuliah kami kan beda-beda nih Kak. Jadwalnya juga beda-beda. Jadi cara mengatasinya itu kalau misalnya dia kuliah pagi, pasti kuliah pagi sampai siang lah Kak, atau sore. Yang pasti supaya bisa bekerja di Horas, pastinya mulai dari sore sampai malam. Bahkan kalau misalnya target kami tidak tercapai, itu bisa kami sampai begadang jam 5 pagi atau bahkan lanjut lagi, tidur bentar pagi, lanjut lagi seperti itu siklusnya. Ibaratnya memang harus ada dikorbankan, memang tidak baik kan Kak untuk mengorbankan kuliah. Cuman kalau untuk ya seperti tadi, targetnya kami sudah ada karena ibaratnya sudah ditanamkan lah Kak mental juara itu, jadi harus ada dikorbankan. Memang kalau untuk menjadi juara itu memang harus dikorbankan. Cuman kan itu memang tidak baik. Cuman seperti itulah Kak. Terus kalau misalnya dia tidak ada kuliah pagi ataupun kuliah siang pada besoknya, dia bisa lah Kak kerja di pagi sampai sore, terus malamnya istirahat, gitulah Kak. Jadi ada jeda-jedanya juga. Baik Bang William, berarti penuh perjuangan juga ya Bang untuk mempersiapkan ini semua. Dan untuk dukungan dari pihak kampus seperti apa Bang? Kalau untuk bantuan dari kampus itu sudah cukup ada peningkatan lah Kak dari kalau saya kan bergabung dari tim Horas sudah dari tahun 22 nih Kak. Saya lihat bantuannya dari tahun 22 sampai 23 dan 24 itu ada peningkatan lah Kak. Jadi biarpun ada peningkatan, tapi kami rasa itu masih cukup kurang lah Kak. Makanya kami pun dari tim Horas mengajukan proposal ke perusahaan dan juga ke alumni Kak. Jadi banyak juga support dari ikatan alumni Kak, baik itu ikatan alumni teknik mesin, ikatan alumni Fakultas Teknik USU maupun ikatan alumni FEB. Ikatan alumni yang lain juga masih mau lah Kak membantu tim Horas. Baru juga kalau perusahaan, sponsor dari perusahaan itu juga kami dapat juga melalui alumni. Jadi saya rasa banyaklah orang-orang yang membantu tim Horas ini. Karena kami pun juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari luar. Ya. Seperti itu. Baik Bang, mengingat nih tim Horas dari USU ya Bang ya, itu untuk mau bergabung ke tim Horas ini apakah ada ketentuan-ketentuan khusus nih Bang?
Kalau untuk ketentuan khusus tidak ada sih, yang penting dia mau belajar. Karena pun kami selama membuka open recruitment itu selalu semua jurusan. Dan yang penting mau belajar, mau beradaptasi, dan mau berjuang lah Kak gitu. Siap, Bang Wildian, terkait mengenai setelah memenangkan juara kedua dari KMHE 2024 ini, target selanjutnya dari tim Horas USU seperti apa Bang? Target selanjutnya itu Kak, karena lomba selanjutnya kan Kak, Seleko Marathon di Qatar. Jadi karena lomba di Qatar tuh butuh anggaran besar. Jadi kami vakumkan dulu untuk tahun depan, mungkin di tahun 2026. Jadi untuk target selanjutnya itu udah kami rancang juga sama yang lain. Selain mengikuti kompetisi mobil hemat energi, kami juga rencana mengikuti kontes kapal Indonesia atau kontes robot terbang Indonesia. Itu memang di penyelenggaranya Pusat Prestasi Nasional juga Kak. Berarti selain mobil ada rencana untuk mengikuti kontestasi di bidang tadi katanya kapal dan juga robot ya Bang ya? Dan juga ada PLN IC lah Kak. Baik Bang Wildian, untuk mungkin terakhir nih Bang, pesan kepada teman-teman atau mahasiswa atau generasi muda yang di luar sana itu kira-kira bagaimana agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka? Apa mungkin yang tertarik di bidang teknologi hemat energi nih Bang? Kalau closing statement Kak ya. Pesan saya sih jangan takut untuk bermimpi Kak. Jangan takut untuk bermimpi karena mimpi itu gratis kan Kak. Jadi kalaupun biarpun mimpi gratis, kita harus juga bisa mewujudkannya. Memang kalau kita mewujud itu perlu usaha yang keras juga, perlu konsistensi dan juga yang pastinya juga berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, apa yang kita lakukan pasti tidak akan terjadi. Seperti itu Kak. Baik Bang Wildian, terima kasih atas waktunya sudah datang di Sapa Sumut. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai inovasi kendaraan hemat energi berbasis nilai budaya Sumatera Utara. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi saudara semua. Saya Yulia Kesya, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.